Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurfinani, NPM 181003623. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika ekspektasi matematis. Nilai harapan dari sebuah peubah acak atau seringkali dinamakan nilai tengah peubah acak adalah salah satu karakteristik penting dari peubah acak selain fungsi kepekaan peluang dan fungsi sebaran kumulatif yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Definisi harapan matematik. Satu konsep yang penting di dalam teori peluang dan statistika adalah ekspektasi matematik atau nilai ekspektasi. Ekspektasi matematik bisa dikatakan juga sebagai harapan matematik. Sebagai contoh, misalkan dua uang logam dilempar secara bersamaan sebanyak 16 kali. Misalkan X menyatakan banyaknya sisi angka A yang muncul pada setiap lemparan, maka X dapat bernilai 0, 1, atau 2. Misalkan pada eksperimen tersebut dicatat berapa kali muncul 0, 1, atau 2 sisi, buah sisi angka pada setiap lemparan dan diperoleh hasil masing-masing 4 kali, 7 kali, dan 5 kali. Berapa rata-rata banyaknya sisi angka yang muncul pada setiap lemparan? Nah, jawabannya adalah rata-rata atau rataan banyaknya sisi angka yang muncul pada setiap lemparan kedua koin tersebut adalah 0 kali 4 tambah 1 kali 7 tambah 2 kali 5 dibagi 16 sama dengan 0 kali 4 per 16 tambah 1 kali 7 per 16 tambah 2 kali 5 per 16 dan hasilnya 1,06. Kita ingin menghitung berapa rataan banyaknya sisi angka dari pelemparan dua uang logam yang dapat diharapkan muncul dalam jangka panjang. Inilah yang dinamakan nilai ekspektasi atau nilai harapan. Notasi EX sama dengan nilai harapan atau harapan matematik, di mana E itu menyimbolkan ekspektasi. Selanjutnya ada contoh 2.5.1. Suatu percobaan melempar sekeping uang logam yang seimbang 2 kali. Dari percobaan ini tentunya kita berharap bahwa muka akan muncul sekali. Hasil ini secara matematika dapat kita tulis seperti berikut ini. Kita misalkan peubah acak X sebagai banyak muncul muka, maka Fx sama dengan 2X per 4 saat I X sama dengan 0, 1, 2. Selanjutnya nilai total dari X dikalikan dengan bobotnya. Dalam hal ini sama dengan Fx adalah sigma S X Fx. Tiap nilai X sama dengan 0 kali 1 per 4 tambah 1 kali 2 per 4 tambah 2 kali 1 per 4 sama dengan hasilnya 1. Nilai ini persis sama dengan nilai yang kita harapkan. Oleh karena itu, nilai ini disebut sebagai nilai harapan atau ekspektasi matematis dari X ditulis sebagai EX. Karena nilai total dari X dikalikan dengan bobotnya, dapat pula dipandang sebagai purata dari X. Maka nilai ini disebut juga sebagai purata dari X ditulis dengan mu atau mu X. Definisi yang pertama, yaitu misalkan X adalah peubah acak dengan distribusi peluang Fx. Nilai harapan atau rataan X adalah mu sama dengan EX sama dengan sigma X Fx untuk setiap X. Itu untuk X diskrit. Sedangkan mu sama dengan EX sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga X Fx dx itu untuk X kontinu. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pertama ini kita akan membahas mengenai nilai harapan dari peubah acak diskrit. Nilai harapan dari peubah acak diskrit didefinisikan sebagai berikut. Jika X merupakan peubah acak diskrit dengan FKP atau fungsi kepekatan peluang Fx, maka nilai harapan dari X dinyatakan oleh mu sama dengan EX sama dengan sigma X Fx untuk setiap nilai X.
Nah, terlihat di sini bahwa jika X adalah peubah acak diskrit, maka nilai harapannya adalah penjumlahan dari hasil kali X dengan Fx atau X dikali dengan peluang X sama dengan X untuk setiap nilai yang mungkin untuk peubah acak tersebut. Bila range dari X-nya tercacah terhingga, maka nilai harapan ini adalah penjumlahan biasa dari hasil kali tersebut. Namun jika range X-nya tercacah tapi tak hingga, sebagai contoh, bila nilai-nilai X-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maka nilai harapan dari X tersebut merupakan penjumlahan terhadap satu deret tak hingga. Nah, kita tahu bahwa suatu deret tak hingga tidak selalu konvergen ke suatu nilai. Bila deret tersebut tak hingga, maka dikatakan bahwa nilai harapan tidak ada untuk peubah acak tersebut. Selanjutnya, untuk nilai harapan peubah acak kontinu. Definisinya yaitu jika X merupakan peubah acak kontinu dengan FKP fungsi kepekatan peluang Fx, maka nilai harapan dari X dinyatakan oleh mu sama dengan EX sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dari X dikalikan Fx dx. Jika integral tersebut konvergen mutlak, selainnya dikatakan bahwa nilai harapan tersebut tidak ada. Dikatakan bahwa EX tersebut tidak ada. Kita tahu bahwa integral dari sebuah fungsi tidak selalu konvergen ke suatu nilai tertentu, di mana hal tersebut mungkin ditemukan jika batas integralnya adalah minus tak hingga atau plus tak hingga. Seperti halnya peubah acak diskrit, jika integral tidak konvergen ke suatu nilai tertentu, maka dikatakan bahwa peubah acak tersebut tidak memiliki nilai harapan. Selanjutnya ada contoh 2.5.2. Misal suatu peubah acak X mempunyai PDF bentuk Fx sama dengan 2/1 plus X pangkat 3 I X lebih dari 0. Di mana PDF itu kemarin kita pelajari namanya probability density function atau fungsi kepadatan peluang. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut yaitu karena X-nya merupakan peubah acak kontinu, maka akan menentukan ekspektasi X kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu dalam bentuk integral, sehingga ekspektasi X sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga X Fx dx sama dengan integral minus tak hingga sampai 0 X 0 dx ditambah integral 0 sampai tak hingga X 2/1 plus X pangkat 3 dx. Kemudian kita substitusikan T sama dengan 1 plus X, maka akan kita peroleh EX sama dengan 2 integral 1 sampai tak hingga T min 1 kali T pangkat min 3 dt dan hasilnya 1. Selanjutnya contoh 2.5.3. Misal dua benda masing-masing mempunyai massa 0,25 gram dan 0,75 gram. Benda tersebut kita letakkan pada sumbu horizontal berturut-turut pada X sama dengan 2 dan 4. Pusat massa dari kedua benda itu adalah 2 kali 0,25 tambah 4 kali 0,75 dan hasilnya 3,5. Pekerjaan menentukan pusat massa di atas sama saja dengan pekerjaan menentukan ekspektasi dengan memandang massa benda sebagai Fx sama dengan 0,25 I, X sama dengan 2 tambah 0,75 I, X sama dengan 4. Dan letak benda pada sumbu horizontal sebagai peubah acak X. Oleh karena itu, kita peroleh EX sama dengan sigma X kali Fx untuk setiap X sama dengan 2 kali 0,25 tambah 4 kali 0,75 sama dengan 3,5. Misal fraktur merupakan sebuah ruang peubah acak X dan misal Y sama dengan UX. Anggap X peubah acak kontinu dan Y sama dengan UX. Fungsi kontinu naik dari X dengan balikan X sama dengan WY. Misal G merupakan CDF atau fungsi sebaran kumulatif dari Y, maka GY sama dengan P Y besar kurang dari sama dengan Y sama dengan P UX kurang dari sama dengan Y.
sama dengan P X kurang dari WY sama dengan integral batas bawah min tak hingga sampai WY fx dx, di mana F menyatakan PDF atau bisa dikatakan fungsi kepadatan peluang dari X. Menggunakan teorema dasar kalkulus kita peroleh GY sama dengan G aksen Y sama dengan F W kali Y, W aksen Y, I, Y elemen M, di mana M sama dengan Y banding Y sama dengan UX, X elemen faktur. Jika integral min tak hingga sampai tak hingga Y, GY, DY ada, maka ekspektasi matematis dari Y adalah EY sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga YG, Y, DY. Selanjutnya kita bandingkan EY dengan integral. I sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga UX fx dx. Karena dx per dy sama dengan w aksen y lebih dari 0, maka I sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga yf wy w aksen y dy sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga yg y dy. Jadi EY sama dengan integral min tak hingga YG kali Y DY sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga UX fx dx. Integral tersebut diganti dengan jumlah untuk peubah acak diskrit. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asy Astuti dengan NPM 181003626. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 2.5.1. Nah, dalam teorema 25.2.5.1 ini, misal peubah acak X mempunyai fungsi kepadatan peluang F, K, dan L konstanta, G, X, dan HX-nya adalah fungsi-fungsi bernilai real yang dominannya berisi nilai-nilai yang mungkin dari X. Maka ekspektasi matematikanya ya buka kurung siku KG X ditambah LHX tutup kurung siku sama dengan K jadi KG X-nya itu K-nya dikeluarkan, dibelah menjadi satu-satu ya. KE buka kurung siku GX ditambah LE, E-nya L-nya yang dikeluarkan menjadi LE buka kurung siku HX, seperti itu. Jadi K sama L-nya itu dikeluarkan. Lanjut contoh 2.5.4. Misal X mempunyai fungsi kepadatan peluang Fx sama dengan X per 6 L, di mana X-nya itu 1, 2, dan 3. Tentukan ekspektasi dari X pangkat 3. Kita menggunakan ekspektasi diskrit, di mana menggunakan sigma, yaitu X pangkat 3 sama dengan sigma X pangkat 3 Fx. Kita masukkan semua. Sigma X sama dengan 1 sampai 3 X pangkat 3, Fx-nya kan tadi X per 6. Jadi yang dipangkatkan itu yang di atas ya, kayak 1 di pangkat 3, 2 pangkat 3, 6, 3 pangkat 3, kayak gitu. Maka hasilnya 1 per 6 ditambah 16 per 6 ditambah 81 per 6. Hasilnya 98 per 6. Masing-masing bisa disederhanakan, yaitu jadi 49 per 3. Kita lanjut ke contoh 2.5.5. Misal X mempunyai fungsi kepadatan peluang Fx sama dengan 2 kali 1 min X, di mana X-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Tentukan EX, ekspektasi dari X. Yang kedua, ekspektasi dari X pangkat 2 dan ekspektasi 6X ditambah 3X pangkat 2. Di sini diketahui ya, fungsi kepadatan peluangnya itu
menggunakan continue, jadi kita menggunakan integral. Cara menyelesaikannya menggunakan integral, di mana EX sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga X fx dx. Nah, kita masukkan batas-batasnya 0 sampai 1 X, di mana fx-nya tadi 2 dikali 1 min X. Kita keluarkan 2-nya menjadi 2 integral dari 0 sampai 1 X dikurangi X kuadrat dx. Nah, kita masukkan ya X-nya tadi kan kita integralkan jadi 1/2 X kuadrat dikurangi 1/3 X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Kita masukkan X-nya tadi kan 1. Jadi 1/2 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 1/3 dikali 1 pangkat 3, yaitu hasilnya 1/3. Nah, karena batasnya satunya 0, jadi dikurangi 0, jadi tetap 1/3, seperti itu. Kita lanjut yang kedua. X pangkat 2 sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga X kuadrat fx dx sama dengan integral dari 0 sampai 1 X pangkat 2 fx-nya tadi kan 2 dikali 1 min X dx. Jadi 2-nya tetap dikeluarkan. 2 integral dari 0 sampai 1, di mana X-nya tadi kan X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3 dx sama dengan 2 buka kurung siku, kita integralkan X pangkat 2 diintegralkan menjadi 1 min 3 X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 diintegralkan menjadi 1/4 X pangkat 4 dikurangi 0 ya. Jadi hasilnya satunya X-nya dimasukkan, X pertama kan 1, X keduanya itu kan 0, jadi setelah diselesaikan jadi 1/6 dikurangi 0 tetap 1/6. Selanjutnya yang ketiga, dari 6X ditambah 3X pangkat 2 sama dengan 6X ditambah 3X pangkat 2. Kita pecah ya. Kita pecah menjadi 6E X ditambah 3E X pangkat 2 seperti teorema pada 2.5.1. Kan tadi udah diketahui EX-nya itu 2/6, jadi tinggal dimasukkan 6 dikali 2/6 ditambah 3. Tadi kan X pangkat 2-nya itu 1/6, jadi dimasukkan 1/6. 2 dikali 2/6 ditambah 3 dikali 1/6. Hasilnya 25. Nah, salah satu sifat khusus dari ekspandasi ini yang sangat penting dalam statistika diperoleh dari fungsi varian X sama dengan X dikurangi mu pangkat 2. Kita lanjut ke definisi 2.5.2. Varians dari peubah acak X ditulis var X diberikan oleh var X sama dengan buka kurung siku ya, X dikurangi mu pangkat 2 tutup kurung siku. Notasi lain dari varians peubah acak X adalah sigma kuadrat dikurangi sigma kuadrat, sigma kuadrat X atau var X. Selanjutnya, akar positif dari varians ini disebut sebagai simpangan baku, yaitu sigma sama dengan sigma X sama dengan akar dari varian X. Simpangan baku ini merupakan ukuran penyimpangan nilai-nilai peubah acak X dari pemutarannya.
Akibatnya, jika perubahan acak X hanya mempunyai satu nilai, maka simpangan bakunya adalah 0. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrika Prawati, NPM 181003633. Di sini saya akan menjelaskan teorema 2.5.2. Di situ diketahui bahwa misal X suatu puba acak, maka varian dari suatu puba acak X sama dengan EX kuadrat min mu kuadrat. Diketahui dari varian perubahan acak X dari definisi 2.5.2. Jadi kita membuktikan teorema dari 2.5.2. Bukti varian dari suatu perubahan acak X sama dengan E kali X min mu kuadrat. Jadi X min mu kuadrat kita jabarkan dulu menjadi X kuadrat min 2x mu ditambah mu kuadrat. Kita jabarkan biasa. Lalu kita kalikan silang E kali X kuadrat dari suatu perubahan acak menjadi EX kuadrat min E 2 dari X suatu perubahan acak mu ditambah mu kuadrat. Jadi sama dengan kita kalikan biasa EX kuadrat min 2 mu EX ditambah mu kuadrat menjadi EX kuadrat sama dengan 2 mu mu. Jadi 2 mu mu sama seperti 2 mu kuadrat ditambah mu kuadrat. Jadi kalau min 2 mu kuadrat ditambah mu kuadrat kan hasilnya min mu kuadrat seperti hasil akhir. Jadi EX dari suatu perubahan acak kuadrat min mu kuadrat. Itu untuk bukti 2.5.2. 2.5.2 sudah, kita lanjut pada teorema 2.5.3. Tadi pada teorema 2.5.2 itu tidak ada konstanta. Kalau pada teorema 2.5.3 ini ada konstanta. Jadi diketahui varian AX ditambah B itu sama dengan A kuadrat varian X. X itu suatu perubahan acak. A dan B di sini suatu konstanta. Jadi kita buktikan pada teorema 2.5.3 di mana varian AX ditambah B itu sama dengan E kali AX ditambah B kuadrat dimin E AX ditambah B tapi kuadratnya berada pada yang kurung kurawal. Jadi kita jabarkan biasa pada hitungan matematika biasa, jadinya E kali A kuadrat X kuadrat ditambah 2AXB ditambah B kuadrat dimin AEX ditambah B kuadrat tetap yang atas. Lalu kita jabarkan menjadi A kuadrat EX kuadrat ditambah 2ABEX ditambah B kuadrat. Baru yang belakang kita jabarkan menjadi A kuadrat EX kuadrat ditambah 2ABEX ditambah B kuadrat. Jadinya di situ kan ada tanda minus antara 2ABX ditambah B kuadrat. Antara kurung kurawal yang pertama dengan kedua sama. Karena minus jadinya menjadi 0. Kita sederhanakan. Tinggal A kuadrat EX kuadrat dimin A kuadrat EX tapi kuadratnya berada pada kurung yang kedua. Menjadi A kuadrat EX kuadrat min EX kuadratnya yang ada di belakang kurung. Kalau kita kembalikan, kita kalikan silang akan menjadi yang di atasnya. Jadi A kuadrat kali EX kuadrat min mu kuadrat, di mana EX itu sama dengan mu. Jadi diketahui bahwa EX kuadrat min mu kuadrat itu sama dengan varian dari X. Baik, kita lanjut untuk teorema 2.5.4, ketaksamaan Markov. Jadi ketaksamaan Markov ini
bisa membantu kita dalam menentukan rentang peluang. Maksudnya bisa membantu kita untuk menentukan batas atas dan batas bawah dari suatu peluang. Tapi jika distribusi peluang itu tidak diketahui, misal UX adalah fungsi tak negatif dari peubah acak X. Jika EUX ada, maka untuk setiap konstanta positif C berlaku, peluang UX lebih besar dari C. Lebih kecil sama dengan EUX per C. Jadi kita buktikan untuk peubah acak X kontinu, sedangkan untuk peubah acak X diskret tinggal mengganti integral dengan jumlah. Gagasan penting dalam pembuktian teorema ini itu adalah pembentukan himpunan. Jadi A didefinisikan X, UX lebih besar dari C. Nah, bisa kita peroleh E, UX sama dengan integral dengan batas atas tak hingga dengan batas bawah min tak hingga UX fx dx sama dengan integral dengan batas bawah A, UX fx dx ditambah integral dengan batas bawah A pangkat C, di mana C itu adalah konstanta positif, UX fx dx. Nah, karena U tidak negatif dan untuk F juga tidak negatif, maka integral pada suku terakhir juga tidak negatif, atau bisa diperoleh integral dengan batas bawah A pangkat C untuk X, UX fx dx itu lebih besar dari 0 karena tidak negatif. Oleh karena itu, E, UX lebih besar dari integral dengan batas bawah A, UX fx dx. Nah, di pihak lain, karena UX lebih besar dari C, jadi untuk semua X elemen A, maka integral dengan batas bawah A, UX fx dx itu lebih besar sama dengan integral dengan batas bawah A, C fx dx. Sehingga kita peroleh E, UX lebih besar dari sama dengan integral dengan batas bawah A, C fx dx sama dengan C, di mana C itu tadi konstanta positif, peluang X elemen A sama dengan C, peluang UX lebih besar dari C. Jadi peluang untuk X lebih besar sama dengan C kurang dari sama dengan EUX per C. Oke, kita lanjut pada teorema 2.5.5. Ketaksamaan Chebyshev. Ini ketaksamaan ini sama seperti ketaksamaan Markov, juga dapat membantu kita dalam menentukan rentang peluang, yakni batas atas sama batas bawah suatu peluang. Diketahui, misal peubah acak X mempunyai purata U dan varian torsi kuadrat, maka untuk sebarang K positif berlaku peluang X min mu lebih besar sama dengan K torsi kurang dari sama dengan 1 per K kuadrat, atau ekuivalen dengan peluang X min mu lebih kecil, K torsi lebih besar sama dengan 1 min 1 per K kuadrat. Jadi tandanya dibalik tetapi dikasih tanda minus. Kita buktikan berdasarkan teorema 2.5.4, jika kita ambil UX min X min mu kuadrat dan C sama dengan K kuadrat torsi kuadrat, maka dapat kita peroleh peluang X min mu kuadrat lebih besar sama dengan K kuadrat torsi kuadrat kurang dari sama dengan E X min mu kuadrat per K kuadrat torsi kuadrat. Nah, karena X min mu kuadrat sama dengan torsi kuadrat, maka untuk peluang X min mu kuadrat lebih besar sama dengan K kuadrat mu kuadrat torsi kuadrat kurang dari sama dengan 1 per K kuadrat. Nah, di pihak lain, untuk X min mu kuadrat lebih besar sama dengan K kuadrat torsi kuadrat. X sedemikian hingga X min mu lebih besar sama dengan K torsi. Nah, maka untuk peluang X min mu kuadrat lebih besar sama dengan K kuadrat torsi kuadrat sama dengan peluang X min mu
lebih besar sama dengan K torsi. Jadi untuk peluang X min mu lebih besar sama dengan K torsi kurang dari sama dengan 1 per K kuadrat. Nah, ketidaksamaan tersebut sering pula dinyatakan dalam bentuk epsilon dengan memisahkan epsilon sama dengan K torsi. Jadi dapat kita peroleh hasil peluang X min mu lebih besar sama dengan epsilon dan kurang dari sama dengan torsi kuadrat per epsilon kuadrat, atau peluang X min mu kurang dari epsilon lebih besar dari 1 min torsi kuadrat per epsilon kuadrat. Jadi dibalik tandanya dan dikasih tanda minus. Mungkin untuk materi ini rada susah, rada rumit, tapi bisa teman-teman pelajari untuk contoh soalnya. Mungkin dijelaskan oleh kelompok teman saya yang lain biar bisa lebih memahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izul Mujahadah, NPM 181003636, akan menjelaskan contoh 2.5.6, contoh 2.5.7, dan definisi 2.5.3. Untuk contoh 2.5.6, di sini ada soal misal berubah acak X mempunyai PDF bentuk fx sama dengan 1 per 2 akar 3 I dalam kurung X lebih dari negatif akar 3 dan X kurang dari akar 3. Tentukan satu peluang eksak dari P mutlak X lebih dari sama dengan 3 per 2, dan yang kedua batas peluang dari P mutlak X lebih dari sama dengan 3 per 2. Untuk penyelesaian pertama, P mutlak X lebih dari sama dengan 3 per 2 sama dengan 1 dikurangi P mutlak X kurang dari 3 per 2 sama dengan 1 dikurangi integral batas atas 3 per 2 batas bawah negatif 3 per 2 1 per 2 akar 3 dx sama dengan 1 dikurangi 1 per 2 akar 3 x dengan batas atas 3 per 2 batas bawah negatif 3 per 2 sama dengan 1 dikurangi akar 3 per 2 yang ekuivalen dengan 0,134. Penyelesaian yang batas peluang dari P mutlak X lebih dari sama dengan 3 per 2. Di sini kita menggunakan ketaksamaan Chebyshev untuk menentukan batas peluang dari P mutlak X lebih dari sama dengan 3 per 2. Untuk itu, terlebih dahulu kita hitung burrata dan sigma, kemudian ditentukan K seperti berikut ini. Nah, di sini untuk pertama kita akan menghitung burratanya terlebih dahulu dengan rumus EX sama dengan integral batas atas tak hingga batas bawah negatif tak hingga X f X dx sama dengan integral. Nah, di soal tadi kan udah kelihatan kan, untuk batas atasnya akar 3, batas bawah negatif akar 3 X, dan kita masukkan fx-nya yaitu 1 per 2 akar 3 dx menjadi x kuadrat per 4 akar 3 batas atas akar 3 batas bawah negatif akar 3. Di sini jumlahnya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menghitung sigma kuadrat sama dengan E dalam kurung x kuadrat dikurangi EX kuadrat sama dengan batas atas tak hingga batas bawah negatif tak hingga x kuadrat fx dx sama dengan integral batas atas akar 3 batas bawah negatif akar 3 x kuadrat 1 per 2 akar 3 dx menjadi x pangkat 3 per 6 akar 3 batas atas akar 3 batas bawah negatif akar 3 sama dengan 1. Nah, 1 itu kan sigma kuadrat. Untuk sigmanya saja, maka 1 diakarkan hasilnya 1. Di sini selanjutnya
menentukan K. Untuk menentukan K, kita lihat dulu peluang yang berikut ini. Di sini kan ada P mutlak X lebih dari sama dengan 3/2 sama dengan P mutlak X dikurangi 0 lebih dari sama dengan 3/2. Kenapa menjadi mutlak X dikurangi 0? Karena di sebelahnya kan di situ ada rumus P mutlak X dikurangi purata lebih dari sama dengan K sigma. Nah, di sini kan sudah diketahui tadi untuk hasil puratanya yaitu 0. Maka menjadi P mutlak X dikurangi 0 lebih dari sama dengan 3/2. Di sini diketahui untuk sigma sama dengan 1, kita peroleh K sama dengan 3/2. Nah, kenapa bisa 3/2? Nah, untuk P mutlak X dikurangi 0 lebih dari sama dengan 3/2, kan di sini diketahui bahwa K sigmanya 3/2 dengan K yang masih belum diketahui. Untuk mengetahui K, maka K sigma sama dengan 3/2 K dikali 1 ini nilai sigmanya sama dengan 3/2, maka K sama dengan 3/2 dibagi 1. Hasil dari K yaitu 3/2. Sehingga kita peroleh untuk batas atas dengan rumus P mutlak X dikurangi purata lebih dari sama dengan K sigma kurang dari sama dengan 1/K kuadrat. Nah, 1/K kuadrat ini untuk batas atasnya. Maka diketahui untuk K-nya kan 3/2. Jadi 1/3/2 pangkat 2 menjadi P mutlak X lebih dari sama dengan 3/2 kurang dari sama dengan 1/9/4. Untuk menghitung 1/9/4 ini menjadi 1 dibagi 9/4 kan, seperti yang saya beri kotak. Untuk mengganti pembagian menjadi perkalian, maka 1 dikali 9/4 nya ini kita rubah posisinya menjadi 4/9. Maka diketahui untuk K kuadrat yaitu 4/9. Jadi batas atas dari P mutlak X lebih dari sama dengan 3/2 kurang dari sama dengan 4/9. Jadi batas atasnya itu 4/9. Kenyataannya batas atas ini memang lebih dari nilai eksak. Yang tadi nilai eksaknya kan 0,134 kurang dari sama dengan 0,444. Hasil ini sesuai dengan ketaksamaan Chebyshev. Beralih ke contoh 2.5.7, misal peubah acak diskret X mempunyai peluang berturut-turut 1/8, 6/8, dan 1/8 pada titik-titik X, yaitu negatif 1, 0, dan 1. Tentukan yang pertama peluang eksak dari P mutlak X lebih dari sama dengan 1 dan batas peluang dari P mutlak X lebih dari sama dengan 1. Untuk yang pertama, P mutlak X lebih dari sama dengan 1. Di sini kita ambil P dengan X sama dengan negatif 1 ditambah P X sama dengan 1. Nah, untuk nilai negatif 1 ini, kan tadi di soal berturut-turut 1/8, 6/8, dan 1/8. Untuk 1/8 yang di awal ini pada titik negatif 1, dan untuk 6/8 pada titik 0, untuk 1/8 untuk titik 1. Maka di sini kita masukkan 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 1/4. Untuk penyelesaian kedua, karena X berubah acak diskret, maka purata sama dengan sigma X
X if dalam kurung X sama dengan negatif 1 dikali 1 per 8 ditambah 0 dikali 6 per 8 ditambah 1 kali 1 per 8 sama dengan 0. Dan untuk sigma kuadrat sama dengan E dalam kurung X kuadrat dikurangi purata kuadrat sama dengan sigma X untuk X kuadrat Fx sama dengan 1 dikali 1 per 8 ditambah 0 dikali 6 per 8 ditambah 1 dikali 1 per 8 sama dengan 1 per 4. Nah, di sini kenapa tidak ada negatif 1? Di sini kenapa bukan negatif 1? Kan padahal kan tadi untuk titik X negatif 1 kan sama dengan 1 per 8. Untuk 0 itu 6 per 8 dan untuk 1 sama dengan 1 per 8. Kenapa nggak ditulis negatif 1? Nah, di sini untuk rumusnya kan sigma X kuadrat Fx. Nah, di sini kenapa yang satu itu bukan negatif 1? Karena kan di rumusnya ada sigma X kuadrat Fx. Kan di situ X kuadrat, maka untuk titik X negatif 1 kita kuadratkan menjadi sama dengan 1. Begitu pula untuk titik X0 dan juga titik X1. Kita peroleh sigma sama dengan 1 per 2. Selanjutnya kita tentukan K seperti berikut ini. Nah, di sini rumusnya sama dengan contoh 2.5.6. Jadi kita skip karena purata sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1 per 2, maka untuk K sama dengan 2. Oleh karena itu, P mutlak X lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 1 per K kuadrat. Untuk hasil K kuadratnya ini kan 4. Karena K-nya tadi 2, maka 2 kita pangkatkan. Dengan kata lain, batas atas dari P mutlak X lebih dari sama dengan 1 adalah 1 per 4. Terlihat bahwa batas atas ini sama dengan nilai eksaknya. Meskipun demikian, ketaksamaan Chebyshev masih berlaku karena 1 per 4 kurang dari sama dengan 1 per 4. Selanjutnya, definisi 2.5.3. Suatu fungsi himpunan kosong yang terdefinisi pada selang terbuka AB dengan A lebih dari sama dengan negatif tak hingga, namun A juga kurang dari B dan B kurang dari sama dengan tak hingga. Dikatakan fungsi cembung atau konveks jika untuk semua X, Y dalam AB dan untuk semua gamma yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Himpunan kosong gamma X ditambah dalam kurung 1 dikurangi gamma Y kurang dari sama dengan gamma himpunan kosong X ditambah 1 dikurangi gamma himpunan kosong Y. Kita katakan himpunan kosong adalah cembung sempurna jika ketaksamaan di atas adalah sempurna, bergantung pada keberadaan dari turunan pertama atau kedua dari himpunan kosong. Teorema 2.5.6 dapat dibuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah dengan NPM 1813638. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri keempat, yaitu menjelaskan tentang teorema 2.5.6, kemudian teorema 2.5.7, setelah itu latihan soal. Nah, untuk teorema 2.5.6, jika V dapat diturunkan pada A dan B, maka untuk yang A, V adalah cembung jika dan hanya jika V aksen X kurang dari atau sama dengan V aksen Y untuk semua X lebih dari A dan Y kurang dari B. X juga kurang dari Y. Kemudian yang B, V adalah cembung sempurna jika dan hanya jika V aksen X kurang dari V aksen Y untuk semua X lebih dari A dan Y kurang dari B.
Nah, kemudian untuk turunan yang kedua, tadi turunan yang pertama, sekarang turunan yang kedua, yaitu yang A, V adalah cembung jika dan hanya jika V turunan kedua X lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua X lebih dari A dan X kurang dari B. Nah, kemudian yang B, V adalah cembung sempurna jika dan hanya jika V turunan kedua X lebih dari 0 untuk semua X lebih dari A dan X kurang dari B. Nah, dari sini kita bisa melihat yang membedakan antara turunan pertama dan turunan kedua yaitu dari notasinya juga. Nah, untuk yang turunan pertama itu notasinya kurang dari atau sama dengan. Nah, kemudian untuk yang turunan kedua itu notasinya lebih dari atau sama dengan. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke teorema 2.5.7 yaitu ketaksamaan Jensen. Nah, jika V cembung pada selang terbuka I dan X adalah peubah acak yang terdefinisi pada selang yang termuat dalam I dan mempunyai ekspektasi terhingga. Nah, maka V nilai harapan atau ekspektasi matematis dari X kurang dari atau sama dengan nilai harapan di mana V X. Jika V cembung sempurna, maka ketaksamaan adalah sempurna. Nah, kecuali X peubah acak yang konstan. Dimaksudkan konstan itu tetap tidak berubah X-nya. Nah, jadi kita buktikan, kita anggap V mempunyai turunan kedua, tetapi secara umum ini dipenuhi oleh kecembungan. Kita perluas Vx ke dalam deret Taylor. Sekitar mu sama dengan nilai harapan atau nilai ekspektasi matematis dari urutan kedua. Maka Vx sama dengan Vu ditambahkan dengan V aksen U. Nah, dikali X dikurangi mu. Kemudian ditambah dengan V turunan kedua zeta dikali X dikurangi mu kuadrat per 2. Di mana zeta berada di antara mu dan X. Karena suku terakhir pada ruas kanan dari kesamaan di atas itu tidak negatif. Nah, maka Vx lebih dari atau sama dengan Vu ditambah V aksen U dikali dengan X dikurangi mu. Nah, dengan mengambil ekspektasi dari kedua sisi, maka bukti selesai. Jadi, ketaksamaan akan sempurna asalkan X itu tidak konstan atau tetap tidak berubah. Kemudian kita langsung ke latihan soal. Nah, sekarang saya akan melanjutkan latihan soal 2.5.1. Misalkan peubah acak X mempunyai PDF dengan rumus Fx sama dengan X ditambah 2 per 18I, di mana X lebih dari negatif 2 dan X kurang dari 4. Tentukan nilai harapan atau ekspektasi matematisnya. Nah, di sini ada rumus integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah min tak hingga X Fx dx. Ini termasuk rumus kontinu. Kemudian kita masukkan integral dengan batas atas min 2, batas bawah min tak hingga X dikali dengan 0 dx. Kemudian ditambahkan integral batas atas 4, batas bawah min 2, X dikalikan dengan X ditambah 2 per 18 dx. Ini dari soal Fx-nya. Nah, kemudian kita tambahkan integral batas atas tak hingga batas bawah 4 X kali 0 dx. Nah, kemudian kita jumlahkan, kita kalikan. Ini hasilnya 0, kemudian yang ini integral batas atas 4, batas bawah min 2, X dikali X hasilnya X kuadrat, kemudian ditambah X dikali 2 hasilnya 2X per 18 dx. Nah, kemudian kita menggunakan rumus integral, yaitu 1 per 18 dikali dengan
integral x kuadrat ditambah 2x. Nah, ini kita memakai rumus integral. Kemudian 1/18 dikali dengan integral x kuadrat dx, ini kita pecah lagi ditambah integral 2x dx. Nah, ini kita distribusikan 1/18 melalui kurung. Jadi 1/18 ini dikalikan dengan hasil dari turunan tersebut. Jadi 1/18 dikali dengan x pangkat 3/3, kemudian 1/18 dikalikan dengan x kuadrat, sama dengan x pangkat 3/54 ditambah 1/18 x kuadrat. Nah, di sini jangan lupa yang tadi kan ada batasnya. Di sini batas atas 4, batas bawah negatif 2. Nah, kita hitung atau kita masukkan 4 pangkat 3/54 ditambah 1/8 dikali 4 pangkat 2. Dikurangi dalam kurung negatif 2 pangkat 3/54 ditambah 1/8 dikali negatif 2 kuadrat. Nah, di sini kita sederhanakan pecahan dengan faktor 2. Jadi hasilnya negatif 8/54 ditambah 2/9. Seperti itu. Jadi ini yang 64/54 kan jumlah dari ini tadi. Ini kita perkecil, dibagi dengan 2. Jadi 64 dibagi 2, 32, 54 dibagi 2, 27. Kemudian yang ini sama, dibagikan 2. Nah, dari sini kita hitung, yang ini kita hitung dulu karena di dalam kurung. Jadi hasilnya 2/27. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya dan hasilnya 27 penyebutnya ya. Jadi 27 dibagi dengan 27 27 dibagi dengan 27, 1 kali 32 hasilnya 32. Nah, kita hitung semuanya seperti itu. Kita menemukan hasilnya 32 ditambah 24 dikurangi 2. Sama dengan 54/27. Nah, jadi ini bisa dibagi ya. 54 dibagi dengan 27 hasilnya 2. Jadi nilai ekspektasi atau nilai harapan ekspektasi matematisnya itu hasilnya 2. Dari fx sama dengan x ditambah 2/18. Seperti itu.